Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Fairanda Sastra Devi dengan NIM 22141011157 dari kelas IKI semester 3 di program studi ilmu hukum. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan hukum organisasi internasional, dan ini peran ASEAN dalam menangani hak-hak imigran di Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional atau Association of Southeast Asian Nation berada di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1967 dan telah menjadi rumah bagi jutaan pekerja migran yang mencari peluang ekonomi. Data Organisasi Buruh Internasional atau ILO telah menunjukkan data adanya 150,3 juta pekerja migran di dunia pada tahun 2015 dengan perbedaan signifikan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Peran ASEAN dalam melindungi hak migran di Asia Tenggara tentunya menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas batas. Maka dalam pembatasan ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran ASEAN melindungi hak-hak pekerja migran di Asia Tenggara, dan yang kedua, bagaimana ASEAN memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran di setiap negara anggotanya. Lanjut, pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Baik, di dalam pembahasan ini, ASEAN telah mengubah dirinya dari organisasi yang longgar atau loose association menjadi organisasi berdasarkan rule-based organization dan memperoleh statusnya sebagai subjek hukum atau legal persona, terutama dengan penandatanganan ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Right of Migrant Workers pada tahun 2017. Meskipun demikian, implementasi konsensus ini masih menghadapi tantangan dan perlindungan bagi pekerja migran belumlah optimal di berbagai negara anggota ASEAN. Kebijakan migrasi di Asia Tenggara bersifatlah sangat beragam, membuat generalisasi sulit dan tingginya jumlah buruh migran tak berdokumen menunjukkan keterbatasan saluran migran resmi. Kemudian dengan penanganan migran tanpa dokumen seringkali tidak memuaskan dan pelanggaran hak asasi manusia pun dimulai dari negara asal mereka. Proses rekrutmen hingga kepulangan masih memiliki masalah, termasuk dengan minimnya akses terhadap keadilan dan juga transparansi. Maka dalam konteks ini, perusahaan penyalur tenaga kerja dan pelanggaran kontrak sering merugikan buruh migran. Oleh karena itu, akses buruh migran terhadap mekanisme ganti rugi yang terjangkau dan efisien di negara asal mereka menjadi sangatlah penting. Baik, langkah-langkah ASEAN dapat memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran melalui langkah-langkah konkret berikut, termasuk diantaranya implementasi dokumen kesepakatan seperti Deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran, mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan penerapan perlindungan hak-hak pekerja migran oleh setiap negara anggota ASEAN. Kedua, ada kolaborasi dan koordinasi antar negara anggota untuk menghindari perbedaan perlakuan dalam penerapan perlindungan ini. Kemudian, kesimpulan dapat diraih di sini adalah ASEAN telah mengambil langkah positif dalam melindungi hak-hak pekerja migran, tetapi implementasi konsensus masih menghadapi tantangan, serta upaya konkret seperti action plan dan pembentukan ASEAN-MOI menunjukkan tekad ASEAN untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Dengan kebijakan migrasi dan beragam dan tantangan implementasi ini memerlukan peningkatan koordinasi di antar negara anggota. Dengan perlindungan hak-hak pekerja migran harus menjadi bukan hanya retorika, tetapi juga kenyataan yang dirasakan oleh pekerja migran di seluruh kawasan anggota ASEAN. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.